Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftu Basul Biri, asal Indramayu, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dengan NIM 200830401. Di sini saya akan mereview dari dua buku. Yang pertama, buku dengan judul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran, dan buku yang kedua yaitu diambil dari buku dengan judul The History of Quranic Texts. Tugas ini dan alasan saya membuat ini yaitu untuk memenuhi tugas kajian tarikh Al-Quran. Yang pertama, saya ambil dari rekonstruksi sejarah Quran, ya, tentang keadaan Jazirah Arab pada masa pra-Islam. Jazirah Arab merupakan kawasan terpencil dan biadab, sehingga sangat terisolasi baik dari sisi daratan maupun lautan. Keadaan tersebut itu akan memiliki kawasan yang sangat penting untuk penyangga dalam ajang perebutan kekuasaan politik di Timur Tengah. Pada saat itu, terdapat dua imperium raksasa yang sedang memperebutkan kawasan tersebut, yaitu Bizantium dan Persia. Dua imperium tersebut saling bersaing dengan ketat dalam memperebutkan kekuasaan kawasan di Timur Tengah. Perebutan antara Bizantium dan Persia dalam meraih kekuasaan di Timur Tengah itu sangat berkepanjangan, sehingga mendapatkan perhatian penuh dari orang-orang Arab ketika itu. Terjadinya perebutan tersebut dalam Al-Quran juga menuturkan bahwa telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri terdekat yang setelah kekalahan itu mereka akan memperoleh kemenangan dalam beberapa tahun lagi. Maksud dari penuturan Al-Quran tersebut yaitu pernyataan awal merujuk kepada bahwa Bizantium atas kekalahannya pada permulaan abad ke-7, khususnya pada penduduk Yerusalem oleh bala tentara Persia. Namun, terdapat prediksi tentang kemenangan akhir Bizantium atas Persia pada perempatan kedua abad yang sama. Terus dari buku yang kedua, dari buku The History of Quranic Texts, saya akan mereview juga dengan judul Pengumpulan Al-Quran. Pengabdian sahabat Abu Bakar terhadap Al-Quran sangat mengagumkan. Dia sangat memperhatikan instruksinya tentang dua saksi untuk membangun otentisitas dan mempraktikkan peraturan ini dalam kompilasi Al-Quran itu sendiri. Walhasil, walaupun ditulis di atas kertas yang tidak sempurna dan berbeda ukuran, ini telah menunjukkan keikhlasan dalam usahanya semampu mungkin untuk memelihara Al-Quran atau kalamullah. Sedangkan pada pemerintahan sahabat Umar telah mengembangkan sekolah-sekolah untuk menghafal Al-Quran di dua negeri padang pasir kering dan tanah bulan sabit yang subur dan kaya. Tetapi perhatian pada zaman Khalifah Utsman yaitu lebih menonjol dan usahanya sahabat Zaid bin Thabit sebagai orang yang memulai mengkomplikasikan Al-Quran dan tidak berhenti dengan wafatnya Abu Bakar. Seseorang bisa jadi keheran-heranan mengapa Khalifah Utsman bersusah payah dalam mengumpulkan naskah tersendiri, sedang akhirnya juga dibandingkan dengan suhuf juga. Alasan yang paling mendekati kemungkinan barangkali sekadar upaya simbolik. Satu dasawarsa sebelumnya, ribuan sahabat yang sibuk berperang melawan orang-orang murtad di Yamamah dan di tempat lainnya tidak bisa berpartisipasi dalam kompilasi suhuf untuk menarik lebih banyak kompilasi bahan-bahan tulisan. Naskah Utsman tersendiri memberi kesempatan kepada sahabat yang masih hidup untuk melakukan usaha yang penting ini. Dalam keterangan di atas, tidak terdapat inkonsistensi di antara suhuf dan mushaf tersendiri. Dan dari dua kesimpulan yang luas ini terdapat
Pertama, sejak awal teks Al-Quran sudah benar-benar kukuh dan tidak cair, sebagaimana sementara menuduh, dan rapuh sehingga abad ketiga. Dan kedua, metodologi yang dipakai dalam kompilasi Al-Quran pada zaman kedua pemerintahan sangat tepat dan akurat, dan pada abad ketiga Hijriah muncul kesimpulan lain yang mengelompokkan Al-Quran ke dalam 30 bagian, yang mana pada abad pertama mushaf dikelompokkan ke dalam 7 bagian yang disebut dengan manazil. Pengelompokan ini sengaja dibuat untuk orang-orang yang hendak menyelesaikan bacaan seluruh mushaf dalam waktu 1 minggu ini. Cukup sekian dari saya. Mohon maafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.